Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas partisipasi rekan-rekan dalam mengikuti rangkaian acara dari Bio Software Community, gitu ya. Nah, untuk hari ini kita akan membahas terkait dengan datasar dan cloud computing. Insya Allah pembahasannya mencakup dari tipe-tipe data Sentinel-1 itu apa saja, kemudian mode akuisisinya seperti apa, ekstensi filenya seperti apa, selanjutnya pemrosesan datanya menggunakan software apa saja yang bisa digunakan, dan kalau misalkan masalahnya nanti adalah ke kapabilitas hardware, gitu ya, hardware kita tidak mumpuni untuk mengerjakan melakukan pemrosesan data dasar, maka kita bisa menggunakan cloud computing dalam pemrosesan datanya. Nah, insya Allah akan sedikit dibahas ke arah sana. Mari kita lanjutkan. Jadi perkembangan dari data dasar itu berkembang dari tahun 92 hingga sekarang itu selalu semakin maju, gitu ya. Nah, sudah banyak datasar yang bisa kita akses seperti NVSAT, kemudian RadarSat, kemudian ada Sentinel, Talos, itu semua sekarang sudah bisa kita akses. Nah, di mana letak untuk akses datanya? Biasanya kita menggunakan akses data dari Sentinel Copernicus, Skyhub Copernicus. Nah, ini kita bisa mengakses data Sentinel di sini. Namun kekurangan dari link ini adalah kita tidak bisa mengakses data yang sudah lampau setahun sebelumnya. Setahun masih ada, mungkin seingat saya 2 tahun sebelumnya itu sudah tidak bisa diakses kecuali dengan kita bersurat atau misalkan meminta supaya datanya bisa di open lagi. Nah, untuk download datanya sendiri kita harus punya akun, jadi rekan-rekan harus punya akun sendiri, gitu ya. Kemudian untuk membuat akunnya itu gratis, jadi silahkan untuk melakukan sign up pada link tersebut. Nah, adapun link yang lain yang bisa kita gunakan adalah ASF. Nah, ini ASF juga memberikan data secara gratis terbuka, gitu ya, dari tahun mohon maaf sih, ingat saya kemarin akses dari 2007 masih ada, 2007-2008 itu masih ada pakai RadarSat. Nah, tetap harus memiliki akun, jadi harus sign up dulu. Kemudian bagusnya dari link ini adalah data-data lampau itu masih terbuka, berbeda dengan yang Skyhub Copernicus. Jadi data 2018, 17, bahkan 2007 itu masih bisa kita akses. Nah, jadi silakan sahabat-sahabat tinggal memilih mana yang mau digunakan, mau yang Skyhub Copernicus ataupun yang ASF. Nah, selanjutnya cakupan data di Indonesia seperti apa? Nah, ini kurang lebih gambaran dari cakupan data SAR di Indonesia dengan menggunakan citra dari Sentinel-1 berdasarkan dari data ASF. Nah, kurang lebih sebenarnya Indonesia itu sudah semua sudah tercitrakan dengan baik, gitu ya. Tinggal kita menggunakan data tersebut untuk memahami data SAR yang sudah ada, jadi mau diaplikasikan ke arah mana nantinya. Nah, data SAR itu ya, atau image data SAR itu terdiri dari dua komponen. Yang pertama adalah komponen amplitude, gambar yang atas, dan komponen fase yang bawah. Komponen amplitude itu akan melihat lebih ke warna putih sama hitam, gitu ya, mosaik, gitu ya, putih hitam. Putih itu menunjukkan tingkat refleksi, amplitude refleksi dari gelombangnya.
kemudian hitam itu menunjukkan tingkat refleksi yang rendah. Nah, namun selain itu terkait dengan amplitude dari gelombangnya, dia juga menunjukkan terkait dengan sudut pengukuran atau akuisisi. Dan ini menunjukkan bahwa yang warna putih ini di daerah ini itu merupakan area-area yang memiliki topografi yang terjal, sehingga transmisi dari citra satelitnya itu bisa terlihat jelas. Namun di sisi bukit yang lain itu gelap. Nah, ini menunjukkan bahwa transmisinya itu tidak terlihat dengan baik atau tidak terpantulkan dengan baik di area ini, sehingga amplitudenya itu rendah. Nah, sedangkan fase ini yang akan digunakan atau yang akan diproses untuk menggambarkan interferometri nantinya. Nah, data SAR itu juga dikenal sebagai data single loop complex atau SLC image. Jadi nanti ekstensi filenya adalah SLC. Kemudian produk dari Sentinel-1 itu ada dua. Yang pertama single loop complex yang SLC tadi, kemudian ada ground range detected. Jadi ada dua buah data yang bisa kita gunakan dari citra satelit Sentinel-1A dan 1B. Nah, adapun untuk mode akuisisinya itu ada 4 tipe. Yang pertama extra wide swath mode, kemudian ada strip map mode, kemudian ada wave mode, sama interferometric wide swath mode. Nah, nanti untuk data atau mode akuisisi yang kita gunakan yang baik itu adalah mode yang interferometric wide swath, memang digunakan untuk interferometrik. Nah, dengan area ada sebesar 250 km. Nah, jadi satu sekali foto ini ada 3 buah gambar. Nah, ini yang disebut sebagai subswath. Nanti tiap subswath itu punya burst atau punya area yang dicitrakan secara per area gitu, per area dipotong-potong kecil-kecil. Nah, ini merupakan salah satu contoh dari data SLC. Jadi ada interferometric wide 1, 2, dan 3 gitu ya. Kemudian ada burst 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Nah, ini yang saya bilang dia punya area tentu dengan panjang 250 km, sehingga ini sekitar 30 km. Nah, ini adalah tipe data SLC. Gimana dengan tipe data GRD? Tipe data GRD semua langsung tergambarkan dengan baik satu area yang luas ini. Namun untuk GRD ini tidak bisa digunakan untuk interferometri. Kenapa? Karena fasenya tidak punya data fase yang baik, sehingga data SLC lah yang akan digunakan. Nah, software yang akan digunakan itu banyak sebenarnya. Ada yang komersial yang harus beli dengan lisensi tertentu, ada juga yang open source. Nah, untuk yang komersial itu yang sering dipakai adalah NVSARscape, Diapason, Imagine, Gamasar. Ini paling sering dipakai. Nah, ada untuk yang open source itu ada Doris, ada Roypack, ada IEFCE, ada GMTSAR, ada Snap Toolbox. Dan yang paling mudah dan menurut saya paling mudah dan mudah diakses dan mudah dipakai gitu ya, interface-nya sangat user friendly itu Snap Toolbox. Ini yang paling enak dipakai. Baik, kita lanjut. Nah, ini salah satu software yang bisa kita gunakan yaitu GMTSAR. Namun untuk GMTSAR ini itu menggunakan coding. Nah, codingnya itu silakan sahabat-sahabat bisa download gitu ya. Untuk softwarenya bisa di-download. Kemudian di dalam link ini itu ada tutorial. Jadi bagaimana menggunakan bagaimana cara menggunakan GMTSAR gitu ya kan, mendownload kemudian membaca data SAR dengan
software ini. Namun jika sahabat-sahabat tidak memiliki hardware yang mumpuni, maka bisa menggunakan cloud computing dari AWS. Cloud computing AWS itu kurang lebih aksesnya bisa diakses di sini, AWS Amazon.com Earth. Jadi dia memberikan akses layanan cloud computing untuk membaca data interferometri atau memproses data interferometri dan kemudian diubah ke dalam displacement. Jadi dari insar menjadi dinsar, itu bisa juga. Nah, itu bisa diakses di sini AWS Amazon.com /earth. Untuk tutorialnya gitu ya, sahabat-sahabat bisa cari di ini di ASF. Jadi di ASF itu ada cara bagaimana melakukan konfigurasi AWS gitu ya untuk merunning data GMT-SAR. Jadi GMT-SAR itu kita tetap gunakan, namun runningnya via AWS. Nah, mencocokkan atau mengkonfigurasi GMT-SAR sama AWS ini bisa melihat dari link berikut. Jadi di link ini sudah step-stepnya sudah diajarin satu-satu. Ketahuan gimana cara mencocok konfigurasikan dulu, kemudian komen membaca data, kemudian mengubah dalam bentuk interferometri, kemudian dikonvert lagi dalam bentuk dinsar. Itu sudah ada. Silakan dimanfaatkan dan free kan, semua free. Hanya saja harus bukan member, sign up, harus punya akun sendiri. Nah, selanjutnya yang akan kita pakai nanti adalah Snap Toolbox. Disinilah software inilah yang akan kita gunakan. Bagaimana cara menggunakan software ini untuk membaca data SAR dan mengubah data dan memproses datanya menjadi interferometri. Jadi kurang lebih untuk sesi hari ini lebih ke pengenalan data dan software yang digunakan, baik itu cloud computing maupun menggunakan hardware yang kita miliki. Baik, sekian dari saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf jika banyak kekurangan dalam penyampaian materi. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.